Hey!
kekasih Tuhan, silakan mengambil tempat di dalam ruangan gereja dan juga di bagian samping kiri kanan dari gedung ini. Pemuda yang masih di luar, silakan mengambil tempat di dalam ruangan gereja. Sekali lagi, shalom. Yang hadir hari ini 2.000 orang, tapi suara baru 1.000 orang. Saya menyapa sekali lagi, shalom. 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 Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Selamat datang di acara perayaan Natal Komisi Pemuda Sinode Gereja Kristen Sumba, Wilayah Sumba Barat Daya, tahun 2023 dengan tema Breakthrough Generation. Kita berikan tepuk tangan. Izinkanlah kami selaku MC untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eksa dan rekan saya Mira. Kami akan memandu acara ini sampai selesai. Puji syukur kepada Tuhan Sang Pemberi nafas kehidupan, karena atas tuntunannya kita boleh dihantar dari tempat kita masing-masing, dan kita juga boleh tiba di tempat ini, Gereja Kristen Sumba GKS Lombodeta, dengan selamat. Itu bukan karena kuatnya kita, tetapi karena campur tangan Tuhan.
kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya, sekali lagi dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk Om Pendeta. Penyalaan lilin yang kedua kepada Sekretaris Umum Sinode GKS, dalam hal ini Bapak Pendeta Yakob Malobini, SDH UPD. Terima kasih untuk Bapak Pendeta. Penyalaan lilin yang ketiga kepada perwakilan Sinode GKS Wilayah Sumba Barat Daya, dalam hal ini Ibu Pendeta Irene Takan Janji, STH. Baik, terima kasih untuk Om Pendeta. Penyalaan lilin yang keempat kepada Direktur Yayasan Compassion Indonesia, dalam hal ini Bapak Abraham Marodona Sitompul. Terima kasih untuk Bapak Abraham. Penyalaan lilin yang kelima kepada Ketua Badan Pengurus Badan Pemuda Sinode GKS, dalam hal ini Bapak Pendeta Abraham Timothy Breni, STH. Terima kasih untuk Bapak Pendeta. Penyalaan lilin yang keenam kepada Koordinator Komisi Pemuda Sumba Barat Daya, dalam hal ini Saudara Risolino Ekstrada Lede, SPD.
Terima kasih kepada Risodina. Penyalaan lilin yang ketujuh kepada Ketua Badan Pelaksana Majelis Klasis Lelemaya. Dalam hal ini Ibu Pendeta Mardiani Loni Raja SSI Teo. Terima kasih untuk Mama Pendeta. Penyalaan lilin yang ke-8 kepada Ketua Badan Pengurus Komisi Pemuda Klasis Lelemaya. Dalam hal ini Saudari Adriana Asiati Daproka SPD. Terima kasih kepada Saudara Adriana. Penyalaan lilin yang ke-9 kepada yang mewakili pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam hal ini Bapak Martin Kristiantaka SIP. Terima kasih untuk Bapak Martin. Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda yang berhimpun, selamat sore dan shalom. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sore hari ini, saya pilihkan buat kita untuk menjawab tema yang disediakan panitia dari Mazmur. Mazmur pasal 119 ayat 9, satu ayat saja. Dan firman Tuhan ini akan didengarkan oleh kita semua, baik yang di bawah tenda biru maupun yang ada di tenda biru juga. Mazmur 119 ayat 9 bunyinya begini. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikian satu ayat kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukannya dalam hidup kita tiap hari. Sore ini adalah ibadah Natal perdana dalam lingkup tubuh pemuda Sinode GKS. Dan di awal perjalanan panjang kalender 2024 ini, panitia memilih menetapkan satu tema, menolong kita pemuda, pemudi gereja untuk jangan diam, apalagi diem, tetapi melakukan terobosan-terobosan dan langkah-langkah. Katanya pemuda itu tulang punggung gereja, katanya. Tapi dia tidak di gereja, yang ada di gereja burung gereja. Masa muda itu datang sekali, tidak bisa diulang. Dan kata ini dimengerti keliru oleh beberapa pemuda. Muda kita nakal-nakal, nanti kalau setua nakal kurang baik katanya. Salah.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Pertanyaannya. Firman Tuhan beri jawabannya. Dengan menjaganya bukan sesuai dengan pemahaman kita, bukan sesuai dengan kata leluhur kita, bukan sesuai dengan buku yang pernah kita baca, bukan. Tapi apa? Dengan firman Tuhan. Saudara-saudara pemuda yang saya kasihi, kita harus melakukan terobosan-terobosan baru. Kita harus menganggap kita adalah bagian dari generasi yang mau tidak mau harus melakukan langkah-langkah berani, langkah-langkah luar biasa dan bukan biasa-biasa saja. Kalau selama ini kita adalah generasi yang malas doa, malah sampai sarjana pun belum bisa pimpin doa, kan keterlaluan. Tulis sudah cinta hebat, mau dengan Tuhan kok ya nanya ada yang gaul. Omong politik nomor 1, suruh pimpin doa, amin. Mereka. Tapi kalau omong politik dia jago, bikin orang lain tidak bisa omong lagi. Orang baru mau omong dia langsung omong, dia mau omong lagi dia. Tapi suruh pimpin doa, mari kita berdoa katanya, amin. Saudara-saudara, tentang doa mungkin yang lain biasa. Tapi kesaksian beberapa pemuda memberitahu kepada kita bahwa ada orang punya pengalaman iman yang rumit baru dia tahu doa. Padahal doa itu bicara dengan Tuhan. Seperti kita bicara dengan orang tua kita. Kan keterlaluan hidup satu rumah, cek orang di kamar sebelah pakai WA. Kan lama. Apa mau bicara? Lama-lama generasi kita akan menonton tentang tempat-tempat wisata tadi hanya dari HP, tidak lagi dilihat. Dan kita asik saja dengan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, inilah bagian firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Terpujilah nama Tuhan menolong kita untuk menjadi generasi pemuda yang melakukan langkah-langkah nyata, langkah-langkah real mulai dari diri. Di rumah, di jemaat, kelas dan kehidupan dari sinode kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Ibu dan Bapak semua, kita dengarkan nota kesepahaman antara Sinode GKS dan Yayasan Bantuan Kasih Indonesia. Nomor terbaca, latar belakang Yayasan Bantuan Kasih Indonesia, Compassion Indonesia Foundation, yang selanjutnya akan disebut Compassion, memiliki misi dan tujuan untuk membebaskan anak-anak dari kemiskinan di dalam nama Yesus. Sinode Gereja Kristen Sumba yang selanjutnya akan disebut Sinode GKS memiliki visi Sumba yang damai, sejahtera, adil dan bermartabat serta terpeliharanya keutuhan ciptaan Tuhan. GKS membina, memperlengkapi dan memperdayakan pelayanan warganya sebagai tubuh Kristus agar mampu mewujudkan Sumba yang damai sejahtera. Baik Sinode GKS maupun Compassion berkeinginan untuk mengeksplorasi potensi untuk bekerja sama dalam memperlengkapi gereja-gereja lokal dalam bentuk pusat pengembangan anak secara holistik bagi anak-anak yang paling membutuhkan dalam kemiskinan di wilayah pelayanan Sinode GKS. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, kita akan tiba pada poin jika ada gereja-gereja di bawah Sinode GKS siap dan bersedia untuk menerapkan model program pengembangan anak secara holistik ini, maka Compassion akan membahas hal ini dengan pihak Sinode dan mengadakan perjanjian pengembangan anak yang bersifat formal untuk tujuan itu. Dalam proses ini, pengambilan keputusan untuk bermitra akan mengikuti prosedur dan kriteria yang berlaku yang selama ini digunakan oleh Compassion.
menemukan ruang lingkup untuk pengembangan kemitraan di wilayah pelayanan Sinode GKS, dan selanjutnya membuat pemetaan untuk menentukan area mana yang harus diprioritaskan untuk mengimplementasi pengembangan anak secara holistik. Bapak Abraham Maradona, PJS, Direktur Nasional Yayasan Bantuan Kasih. Sambutan. Untuk itu kami mohon kesediaan Ketua Komisi Pemuda Klasis Lelemayan oleh Saudara Adriani Asyati Daparoka, SPD. Selamat sore dan shalom. Saya minta kita semua, kalau saya sebut pemuda Sinode GKS wilayah Sumba Barat Daya, kita sama-sama tepuk tangan yang meriah. Bisa ya? Pemuda Sinode GKS wilayah Sumba Barat Daya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman, setidaknya mengurangi rasa groginya saya. Bapak Mama dan teman-teman sekalian, mohon maaf saya harus menyapa Bapak Mama dan teman-teman sekalian sesuai yang saya catat di sini. Minta maaf kalau terkesan lama, tapi saya merasa jangan sampai nanti ada yang kurang kalau satu saya sebut, satunya tidak. Ketua Umum Sinode GKS yang mutadir Ibu Pendeta Marlin Lumi STH, Sekretaris Umum Sinode GKS yang mutadir Bapak Pendeta Yakub Alobili STH IPD, Ketua 1 BMS GKS yang mutadir Bapak Pendeta Benyamin Kondi STH, Ketua 2 BPMS GKS yang mutabir Bapak Pendeta Aprianus Meta Yangga Uma SPDK, Kepala Perwakilan GKS Wilayah Sumba Barat Daya yang mutabir Ibu Pendeta Irene Takanjanji STH, Kepala Perwakilan GKS Wilayah Sumba Barat Bapak Pendeta Theophilus Mete STH, Kepala Perwakilan GKS Wilayah Sumba Tengah Pendeta Kaji Selvina Fangidai SSI Teo, Sekretaris Komisi Bapa dan Pemuda Sinode GKS yang mutabir Bapak Pendeta Samuel Borangungu MPD, Ketua Badan Pengurus Komisi Pemuda Sinode GKS yang mutabir Pendeta Abraham Timothy Bureni STH. Pada tempat yang pertama tentu kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena perkenanan dan kasih-Nya atas kita sekalian. Kita dapat berdiri, duduk bersama di tempat ini, kita dapat beribadah bersama-sama. Bapak Mama dan teman-teman sekalian, dalam usia GKS yang dirayakan tanggal 15 Januari 2024 kemarin dengan usia 77 tahun. Untuk pertama kalinya Komisi Pemuda Sinode menyelenggarakan perayaan Natal Komisi Pemuda Sinode dan wilayah Sumba Barat Daya menjadi tuan rumah yang pertama yang dipercayakan untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih untuk Sinode GKS. Sambutan yang berikut kami mohon kesediaan
Ketua Badan Pelaksana Majelis Klasis Lelemaya, dalam hal ini yang mutabir Ibu Pendeta Mardiani Lundiraja SSITO. Shalom. Yang mutabir Ketua Umum Sinode GKS, Sekretaris Umum Sinode GKS, Ketua 1 dan 2 BPMS GKS, Bapak Ibu para perwakilan GKS wilayah Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah, Sekretaris Komisi Bapak dan Pemuda Sinode Gereja Kristen Sumba Bapak Pendeta Samuel, Ketua Badan Pengurus Komisi Pemuda Sinode GKS bersama dengan rekan-rekan pengurus yang sempat hadir, yang kami kasih Koordinator Komisi Pemuda GKS wilayah Sumba Barat Daya Saudara Inolede, yang kami hormati dan kami kasihi Direktur Nasional Compassion Indonesia Bapak Abraham Maradona Sitempul bersama dengan rekan-rekan yang sempat hadir pada sore hari ini, Ketua Badan Pengurus Komisi Pemuda Klasis Lelemaya, yang kami cintai anggota DPR RI Komisi 9 Ibu Ratu. Terima kasih Ibu sudah hadir ada bersama-sama dengan kami hari ini. Yang kami hormati, kami banggakan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam hal ini Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Bapak Ibu sekalian, mengawali sambutan saya mengajak kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Tritunggal tentunya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah berkenan menyertai dan memberkati kita semua melalui acara Natal Komisi Pemuda Sinode GKS wilayah Sumba Barat Daya. Puji Tuhan telah berjalan dengan baik, semua karena Tuhan baik. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Atas nama BPK Lelemaya, sekaligus izinkanlah saya mengatakan atas nama BPNJ GKS Jemaat Ngambadeta, saya berbangga hati dan haru untuk kepercayaan menjadi tuan rumah pelaksana Natal Komisi Pemuda Sinode GKS wilayah Sumba Barat Daya yang perdana dilakukan hari ini di sepanjang perjalanan hidup bergereja GKS selama 77 tahun. Luar biasa, dan itu semua karena kasih sayang Tuhan. Kami harus jujur bahwa di balik rasa haru dan bangga kami, sesungguhnya ada rasa cemas juga dengan kegiatan ini. Kecemasan yang pertama, adakah pemuda-pemudi yang akan hadir dalam kegiatan ini atau tidak? Dengan berbagai pergumulan di masing-masing jemaat GKS di wilayah Sumba Barat Daya. Tapi puji Tuhan, ruangan ini penuh, halaman gereja ini penuh dengan Komisi Pemuda Gereja Kristen Sumba yang ada di Sumba Barat Daya. Laporan Panitia Perayaan Natal Komisi Pemuda Sinode GKS wilayah Sumba Barat Daya tahun 2023. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas berkat dan anugerahnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan segala usaha dan tugas-tugas kita. Teristimewa pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara perayaan Natal Komisi Pemuda Sinode GKS wilayah SBD tahun 2023. Kegiatan ini merupakan program Komisi Pemuda Sinode GKS di mana dalam kunjungan kerja Badan Pengurus Komisi Pemuda Sinode GKS ke wilayah SBD di GKS Jemaat Tambolaka pada tanggal 15 November 2023 yang dihadiri oleh Badan Pengurus Komisi Pemuda Klasis CSPD dan Badan Pengurus Komisi Pemuda Jemaat CSPD, disepakati bersama akan diadakan perayaan Natal Komisi Pemuda Sinode wilayah SBD tahun 2023. Pada saat itu juga ditetapkan Klasis Lelemaya, lebih khusus GKS Jemaat Ngambadeta sebagai tuan rumah perayaan Natal tahun 2023, dan saat itu juga
ditunjuk Ketua Komisi Pemuda Klasis Lelemaya sebagai Ketua Panitia Perayaan Natal Komisi Pemuda Sinode GKS Wilayah SPD. Perayaan Natal Komisi Pemuda Sinode GKS Wilayah SPD ini perdana dilakukan sepanjang sejarah berdirinya GKS. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi Pemuda Sinode GKS, maka Ketua Panitia yang juga merupakan Ketua Komisi Pemuda Klasis Lelemaya di bawah bimbingan BPMK Lelemaya dan BPMJ Seklasis Lelemaya melakukan rapat pembentukan panitia perayaan Natal Komisi Pemuda Sinode GKS Wilayah SPD pada tanggal 13 Desember dan kemudian sesuai hasil koordinasi dengan BPMS, panitia dikukuhkan di hadapan Tuhan dan jemaat pada tanggal 17 Desember 2023 oleh Ketua BPMK Lelemaya di GKS Ngampadeta. Ucapan terima kasih, panitia mengucapkan terima kasih kepada BPMS GKS terkhusus Badan Pengurus Komisi Pemuda Sinode GKS yang telah mempercayakan kami Komisi Pemuda Klasis Lelemaya terkhusus GKS Ngampadeta sebagai tuan rumah perayaan Natal Komisi Pemuda Sinode GKS Wilayah SPD tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, menjalin keakraban, kebersamaan dan semangat pemuda-pemudi dalam melayani Tuhan Yesus dengan peserta kegiatan yaitu pemuda-pemudi GKS sewilayah SPD. Shalom. Ya, masih semangat ya. Ini memang sudah tradisi kami di sini. Karena kalau tidak menyapa sama dengan kami tidak menghormati ya para undangan. Dan mudah-mudahan saya persingkat. Kalau membuat terobosan yang baru, saya hanya menyapa sekaligus ya. Sepakat? Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak saya, pemuda dan pemudi Komisi Pemuda Sinode Gereja Kristen Sumba Wilayah Sumba Barat Daya, dan singkatnya kita semua yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya cintai. Pertama-tama tentu kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Yesus Kristus Kepala Gereja kita yang memungkinkan kita boleh berjumpa dalam perayaan Natal Komisi Pemuda Sinode sewilayah SPD. Dan selanjutnya saya juga menyampaikan atas nama Sinode Gereja Kristen Sumba terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPMK Lelemaya, BPMJ GKS Jemaat Ngampadeta dan BPMJ Seklasis Lelemaya yang telah bersedia bersama dengan Komisi Pemuda Klasis dan Komisi Pemuda Jemaat-Jemaat Seklasis menerima tanggung jawab yang berat ini dan bersedia menjadi tuan dan puan rumah penyelenggaraan Natal Komisi Pemuda yang pertama, ya luar biasa. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Komisi Pemuda dan Bapak Sinode, ya juga tentunya kepada Badan Pengurus Komisi Bapak dan Komisi Pemuda, karena ini satu ya, Sinode Gereja Kristen Sumba bersama semua anggota yang sudah memprogramkan. Terkesan memang mungkin ada dalam pikiran kita ya, kita bertemu dalam perayaan Natal, selesai kita pulang begitu.
Jadi seakan-akan kita hanya fokus pada seremonial acara dan ibadah kita. Tapi yang luar biasa, ini adalah pengalaman kita yang pertama dalam kegerakan bersama untuk memberi ruang kepada Komisi Pemuda yang ada tentu pada semua aras pelayanan. Bapak Ibu sekalian, ya khusus bagi bapak-bapak, ya ibu-ibu mungkin yang dari luar Sinode Gereja Kristen Sumba. Sinode Gereja Kristen Sumba secara kelembagaan memang memberi perhatian yang besar dan serius terhadap pembinaan warga gereja-gereja Kristen Sumba. Dan karenanya secara kelembagaan memang sudah lama, ya sejak tahun 1994 dibentuk adanya komisi-komisi kategorial di sinode yang secara khusus memberi perhatian kepada kelompok bapak, kelompok perempuan, kelompok pemuda, dan kelompok anak dan remaja. Itu berarti bahwa komisi-komisi yang ada ini adalah bagian yang integral, bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan pelayanan Sinode Gereja Kristen Sumba.
Shalom. Satu langkah yang luar biasa di tahun ini, pemuda Sinode GKS menyelenggarakan Natal bersama per wilayah kabupaten. Atas nama BPMS GKS, salut dan bangga buat Bapak Sekom, Bapak Ibu Badan Pengurus Pemuda yang telah menginisiasi semua ini. Istimewa buat tuan rumah Klasis Delemaya, panitia pelaksana, dan jemaat tuan rumah di Jemaat Ngamadeta. Satu hal penting yang kita catat di sini ialah bahwa pemuda membutuhkan perhatian, pemuda membutuhkan ruang yang cukup untuk melakukan banyak hal bagi kebesaran nama Tuhan dalam Sinode Gereja Kristus Sumba. Kepada seluruh teman-teman pemuda, seluruh Bapak Ibu Pendeta mendukung pemuda, terima kasih. Salut dan bangga untuk kita semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Shalom.